Jadi intinya adalah apakah kita bisa sampai berevolusi ke Homo Deus seperti yang dituliskan oleh Yuval Noah Harari ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa yang dibahas nih? Hari ini kita bahas Homo Deus, karya Yuval Noah Harari. Nah, kita lanjut yang kemarin ya. Ketika manusia udah menaklukkan lah istilahnya. Ketika manusia udah menaklukkan hal-hal yang memberatkan kehidupan, langkah selanjutnya kita akan memanipulasi usia gitu, usia dan bahkan kematian gitu ya kan. Nah, tapi apakah bisa kita sampai ke sana? Soalnya kan pasti bakal banyak masalahnya tuh. Ya kemarin kan yang kita jelasin pasti ada overpopulasi ya kan, dimana sumber daya habis karena manusianya lahir terus kematian yang ditekan ya kan, udah pasti sumber dayanya yang bakal kewalahan gitu kan. Nah, atau mungkin kita bisa dijajah oleh kecerdasan buatan dari teknologi yang kita bikin itu gitu. Entah itu ditanam di dalam robot, entah ditanam di dalam otak kita sendiri gitu ya. Nah, jadi topiknya hari ini agak science fiksi, agak kita menghayal-hayal masa depan gitu. Jadi intinya adalah apakah kita bisa sampai berevolusi ke Homo Deus seperti yang dituliskan oleh Yuval Noah Harari ini. Nah, soalnya di sini juga kan ada kekhawatiran mengenai perjalanan menuju Homo Deus itu gitu. Kayak yang diterangkan di bab 9 ini nih. Sekarang ini kan banyak yang berpikir bahwa AI tidak mungkin menguasai manusia gitu kan. Soalnya kan mereka itu adalah mesin gitu, sedangkan kita ini kan ciptaan Tuhan langsung gitu kan. Jadi nggak mungkin bahwa manusia itu kalah sama kecerdasan buatan gitu. Wong diciptainnya aja buatan gitu kan, buatan si manusianya itu sendiri, maka kita kalah gitu kan. Di sini juga ditulis ini, ide bahwa manusia akan selalu memiliki kemampuan unik di luar jangkauan algoritma non kesadaran hanyalah angan-angan penghibur hati. Jawaban ilmiah saat ini pada khayalan tersebut bisa diringkas dalam 3 prinsip sederhana. Jadi kesimpulan dari 3 prinsip itu adalah bahwa manusia dengan kecerdasan buatan itu, tadi kan di sini dibilangnya algoritma non kesadaran kan, itu kan maksudnya adalah kecerdasan buatan tuh. Kita itu sama-sama algoritma gitu dengan mereka itu. Di sini ditulis organisme adalah algoritma. Itu adalah susunan algoritma organik yang dibentuk oleh seleksi alam gitu. Kalau kayak di bukunya si Charles Darwin kan, Origin of Species itu. Jadi manusia itu kan diseleksi oleh alam kan. Jadi bisa sampai ke Homo sapien ini karena manusia itu mengalami seleksi alam dari nenek moyangnya mereka itu. Sehingga terbentuklah manusia yang cerdas seperti ini gitu. Yaitu kita itu sama-sama algoritma gitu. Jadi kalau kita mau bikin sebuah kecerdasan buatan, selama itu kecerdasan buatannya sesuai dengan algoritma kita gitu, itu pasti kita akan sama gitu. Nanti mereka itu pasti bakal setara nih, ada waktunya dia bakal setara sama kita nih. Nah, karena kita ini organik, ya kan? Kita ini kan organik kan, masih butuh makan, masih butuh istirahat, masih butuh pokoknya yang kayak gitulah hal-hal badaniah gitu kan. Sedangkan mereka itu kan asalnya itu komposisinya gitu ya. Komposisi mereka itu adalah iya silikon bahan dasarnya gitu. Kalau kita kan bahan dasarnya karbon kan. Nah, kita itu cuma beda itu doang, beda komposisi doang. Nah, karena kita itu masih organik, masih butuh tadi kan istirahat segala macem. Setelah kita si kecerdasan buatan itu setara sama kita, mereka pasti bakal lanjut terus gitu, lebih tinggi lagi. Soalnya kita ini kan masih manusia kan, masih yang tadi kan, Ada batasannya. ada batasannya kan.
saat kita lagi istirahat, lagi tidur, sementara mereka terus berkembang kan, kecerdasan buatan itu kan nggak perlu tidur, nggak perlu makan gitu kan. Ya pasti suatu saat kita pasti diunggulin gitu sama mereka. Sudah pasti itu bakal lebih advance dari kita gitu, kecerdasan buatan Tapi itu. apa kayak gitu ibaratnya kita buat robot itu apa sih di bawah rata-rata kita gitu. Kecerdasan buatan tuh konsepnya mereka tuh bisa belajar sendiri kayak manusia dia tuh. Jadi kita dibikin sebuah program nih. Program itu nanti bisa belajar dari hal-hal yang dia masukin tuh, hal-hal yang dia pokoknya kayak kita lah, kayak kita dari kecil kan, terus kita belajar jalan kan, terus udah bisa jalan, jatuh, bisa lari gitu kan, nanti pokoknya gitulah bisa belajar gitu. Nah, suatu saat ketika mereka mengungguli kita, ya udah pasti kitanya yang bakal ketinggalan nih. Meskipun nih ya, meskipun misalkan suatu ketika mereka udah sangat pintar gitu kan, mereka ngajarin kita manusia ini, kita itu manusia itu nggak bakal bisa setara lagi sama mereka gitu, karena otak kita itu terbatas. Bahkan kan ada penelitian katanya manusia itu cuma bisa menggunakan 10% dari otaknya kan. Nah itu karena kita itu terbatas, sedangkan mesin itu sempurna gitu kan. Nggak ada kan ceritanya mesin bisa lupa kan. Kalau kita nyimpen apa di flash disk, terus flash disknya lupa gitu, hilang atau file, nggak mungkin kan. Sedangkan manusia itu kan lupa ya kan. Manusia itu kan bisa lupa, bisa tua, lupa gitu kan. Ya, udah pasti kita nggak bakal bisa lagi setara sama si mesin ini yang udah sangat pintar itu, bahkan melebihi kita gitu. Nah, terus apa nih skenario terburuknya dari itu ketika mereka udah melampaui kita? Nah, di sini jelas nih ditulis nih. Nanti kita yang dijadiin budak. Itu dia, bener. Di sini ditulis nih, bahkan sebagian ahli dan pemikir seperti Nick Bostrom memperingatkan bahwa populasi manusia tidak mungkin menderita dari degradasi semacam ini. Karena begitu kecerdasan artifisial melampaui kecerdasan manusia, yang terjadi hanyalah manusia musnah. Kalau kita udah nggak setara lagi sama manusia, sama kecerdasan buatan itu, udah pasti kita yang bakalan dihabisin gitu. Soalnya kan kita sekarang ini aja udah sadar kan, bahwa manusia itu ibaratnya virus gitu di bumi ini tuh. Apa ngambilin sumber daya alam, alam dirusakin demi ngambil itu ya kan. Udah gitu sampah itu kan, penyebab sampah itu karena manusia kan. Sedangkan kalau mesin-mesin itu kan nggak perlu makan, nggak perlu buang hajat gitu kan, nggak perlu apa-apa. Jadi mereka nggak menghasilkan sampah gitu kan. Nah itulah ketika kita udah sangat ketinggalan sama mereka gitu, ya udah pasti kitanya bakal dibabat gitu. Soalnya manusia itu cuma bisa merusak, nggak bisa memperbaiki gitu, nggak bisa, ya pokoknya nggak bisa memperbaiki lah. Walaupun mereka misalkan nanam pohon gitu ya, tapi yang ditebang lebih banyak gitu kan. Iya itu. Apa hakikatnya manusia itu merusak gitu di bumi ini, udah pasti kitanya yang bakal dibabat sama mesin itu. Kayak film Doraemon dong. Iya. Doraemon kan waktu ya, apa sih nantinya kan kedepannya robot kan, jadi manusia robot semua kan. Iya. Kalau Doraemon kan masih utopia istilahnya, Iya, masa iya depan sih. itu masa Iya. depan tuh masih bagus gitu loh. Kalau ini ceritanya mungkin bisa jadi distopia. Kalau distopia itu masa depan yang muram itu loh, nggak bakal berakhir dengan bagus buat manusianya gitu. Nah jadi kita kembali ke awal lagi nih, apakah manusia benar-benar bisa berevolusi menjadi Homo Deus seperti yang dituliskan si Yuval ini? Nah, bisa aja sebenarnya. Cuma kita itu kan berevolusi cuma sebagai Homo Deus kan. Ingat Homo Deus. Kita mungkin bisa jadi deusnya nih, serupa dengan
dewa yang nggak bisa mati, yang sehat terus, yang nggak pernah sakit, yang nggak pernah tua gitu kan. Tapi ingat, di depan Deus ini masih ada kata homo. Kita tuh masih manusia hakikatnya gitu. Kita nggak bakal bisa benar-benar hidup abadi gitu. Kita tuh masih manusia gitu loh. Masih bisa dibunuh, masih bisa dimatikan gitu. Walaupun kita nggak bisa tua mungkin, nggak bisa sakit, tapi kita masih bisa mati. Ya. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus nonton video-video selanjutnya. See you next time.